Pertanyaan yang sederhana adalah, sejauh apa sih? Atau segelap apa sih dunia politik yang bersinggungan dengan uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu teman-teman lagi di acara Papi Tepo Channel. Dan harapan saya tidak ada rasa kebosanan untuk terus berinteraksi dengan saya. Alhamdulillah, untuk teman-teman, hari ini hari yang kalau saya bilang sih sedikit berbeda, karena biasanya bintang tamu saya itu satu orang, sekarang ada dua dan masih berondong nih. Oke. Gini teman-teman, di sebelah kanan saya adalah saya manggilnya Bang Riza ya. Nah, di sebelah kiri saya Bang Ardi. Kalau Bang Riza ini saya pengen bilang sama teman-teman, beliau adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Binjai Langkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di samping kiri saya ada Bang Ardi. Beliau adalah wartawan profesional dari sebuah media lokal. Dan harapan saya obrolan kali ini bisa lebih bernuansa, bisa lebih melahirkan ide-ide yang maksimal. Selamat datang Bang Riza. Siap, Pak. Oke, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bang Ardi, sehat? Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu dia. Yang penting sehat dulu teman-teman. Karena kalau udah nggak sehat, itu masalah. Ya, cocok kan Bang Ardi? Cocok. Oke. Nah, teman-teman, kalau melihat waktu kurang lebih di akhir atau di setelah Lebaran, maka pesta demokrasi khususnya pemilihan kepala desa akan digelar. Pasti kita berbicara tentang yang namanya pemilu, tak lepas dari embel-embel, baik itu money politik. Pertanyaan yang sederhana adalah, sejauh apa sih? Atau segelap apa sih dunia politik yang bersinggungan dengan uang? Telah hadir bersama kita Bang Ardi dan Bang Riza. Oke, tanpa berkepanjangan, jadi saat ini kegiatan Bang Riza apalah? Ya, sebelumnya Bang, perkenalkan nama saya Ridwan Sari, Ketua PCP Langkat Binjai, Organisasi 2021-2022 Bang. Oke. Jadi kita ini Bang bergerak sebagai aktivis mahasiswa, ya berkecimpung di pergerakan memperjuangkan baik hak masyarakat yang berkembang hari ini di Kabupaten Langkat. Iya. Nah, mengingat apa yang memang sudah Bang sampaikan tadi terkait sejauh mana politik uang, seram ya Bang kalau kita dengar bahasa itu kan. Jadi kan money politik itu kan agak-agak apa begitu kalau di tengah-tengah masyarakat begitu. Hari ini memang apa namanya harus kita kawal ya. Untuk pilkades itu kalau kita sudah dapat informasi dari sudah ditantangkan pun oleh PLT Bupati Langkat bahwa pilkades akan dilaksanakan di hari Minggu 19 Juni 2022. Yang saya ingin sampaikan bahwa begini Bang, biasanya pilkades itu dilaksanakan di hari Rabu Bang. Nah, namun hari ini di Kabupaten Langkat itu berbeda, itu dilaksanakan di hari Minggu. Nah, harapannya, kenapa hari Minggu? Harapannya partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan itu hadir, presentasinya itu lebih tinggi. Suaranya lebih maksimal ya? Iya Bang. Oke. Nah, saya tadi lupa bilang sama Bang Ardi. Ini Abang sebagai wartawan profesional, itu geliat di lapangan sudah Abang rasakan belum? Pergerakan-pergerakan, masa-masa kampanye,
pemilihan kepala desa tersebut? Oke, perkenalkan diri, saya Lutfi Hardi. Yang saya lihat sudah mulai ada bakal-bakal calon yang menunjukkan eksistensinya di desa-desa terkait. Oh, berarti sudah ada ya? Sudah. Oke. Dalam pemilihan kepala desa ini. Jadi terasa sudah glad itu. Saya mau ngasih pertanyaan untuk Bang Riza dulu. Siapa? Kurang lebih sudah kurun waktu hampir di 15 tahun terakhir sejak digulirkannya dana desa di zaman Presiden SBY. Nggak tanggung-tanggung Bang Riza. Iya. Dana itu dari 1 sampai 1,6 miliar per tahun tergantung desanya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Abang, menurut Abang, sejak digulirkan dana tersebut, adakah perubahan-perubahan signifikan di desa-desa, khususnya yang ada di Kabupaten Langkat? Silakan Bang. Nah, yang pertama Bang, apa namanya? 15 tahun begitu kan kurun waktu yang memang diberikan, artinya dikucurkan dana itu. Kalau saya Bang ya merasakan dan memang hasil diskusi juga dengan beberapa masyarakat, memang kan baru beberapa belakangan ini masyarakat itu ada yang memang merasakan dana desa itu Bang, merasakan dalam arti kata program-program yang memang dijalankan. Namun karena ada beberapa juga hal yang memang bertolak belakang, artinya tidak sesuai dengan anggaran yang memang dikucurkan oleh pemerintah. Manfaat dan hasil daripada kucuran dana itu dapat dirasakan masyarakat sepenuhnya begitu Bang. Jadi kan program itu bagus Bang dari pemerintah pusat. Program itu bagus Bang, itu luar biasa kan. Memang dari Kementerian Desa itu besar itu dikucurkan gitu. Namun kadang kan oknum-oknum ini yang membuat hal-hal yang memang kadang menyimpang di luar daripada program yang memang sudah disiapkan secara skala prioritas, secara memang untuk sasaran untuk masyarakat. Terkadang ini tidak mampu berjalan maksimal. Oke. Gitu Bang. Apa tanggapan Abang dengan jawaban Bang Riza baru? Yang kita lihat seperti itu. Yang kita lihat dari masyarakat tertentu lah istilahnya, dari sebagian masyarakat yang tidak merasakan dampak dari ADD dan DD tersebut. Tadi ada bahasa belum semua yang merasakan dampak dari dana desa tersebut. Kira-kira Abang sebagai orang lapangan, kira-kira di posisi mananya, di bagian apanya masyarakat itu yang belum merasakan dampak kucuran dana desa tersebut? Yang kita lihat itu pertama pembangunan daerah-daerah terpencil atau jalan-jalan tikus lah atau jalan-jalan gang di desa-desa yang tidak diberikan selayaknya lah gitu, yang diberikan pemerintah. Anggaran tersebut dipotong oleh oknum-oknum kepala desa yang tidak memihak masyarakat. Jadi masyarakat itu mengeluhkan jalan yang paling utama itu. Kedua, mengeluhkan tentang statistik atau indikasi yang dikatakan miskin, tentang PKH, tentang bantuan sosial gitu. Jadi yang dikatakan miskin itu banyak, khususnya bantuan-bantuan dari pemerintah yang yang disurvei oleh oknum-oknum desa terkait, oknum desa. Itu banyak tidak tepat sasaran gitu. Jadi mereka menyatakan indikasi miskin bagaimana untuk Kabupaten Langkat saat ini gitu. Banyak yang yang kaya pun mendapatkan gitu bantuan-bantuan tersebut gitu loh. Nah, Bang Riza, tadi kita baru dengarkan penjelasan Bang Ardi. Nah, Abang sebagai pimpinan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam
pencegahan, dalam mengantisipasi apa yang disampaikan Bang Ardi barusan. Ya, baik Bang. Artinya apa ya Bang? Kami ini kan dari PMI ini atau dari kalangan aktivis lah, Iya. tentunya Bang kan. Nah, yang hari ini memang kami lakukan itu terkait memang pengawalan dana desa itu harus tepat sasaran. Sasaran kucuran itu harus sesuai ke arahnya begitu kan. Tadi kan yang disampaikan bahwa statistik tidak pemerataan lah kita bilang untuk masyarakat miskin itu kan, itu memang menjadi perbincangan yang hari ini terjadi Bang di kalangan masyarakat terkait PKH yang tidak sesuai begitu kan. Artinya sebenarnya Bang kalau kita kemarin itu kan memang ada beberapa kali kita lakukan diskusi terkait persoalan itu, pendataan itu Bang, kan data CNG begitu kan. Sebenarnya kalau itu giat yang dilakukan, artinya pembaharuan karena kan yang perlu dipahami oleh pemerintah desa itu bahwa kita ini bekerja untuk negeri, kita ini bekerja untuk Indonesia. Benar. Nah, ujung tombak desa itu ya ada di desa begitu. Kalau kita mau maju ya desanya diperbaiki. Artinya kenapa kita sampaikan begitu? Nah, ini menjadi sentuhan halus kepada pemerintah desa untuk saling membahu-membahu untuk memperbaiki dan memperjuangkan hak masyarakat. Nah, bukan hanya persoalan PKH misalnya Bang contoh, terkait jalan-jalan, terkait program-program keagamaan, sosial, hal-hal yang lain begitu Bang kan. Dan ini memang harus kita kontrol Bang. Kita nih Bang kan selaku kawan-kawan dari PMI. Jadi kemarin itu Bang juga ada dilakukan aksi di Dinas PMD begitu Bang kan. Jadi sebenarnya kita makanya kan pemerintah hari ini jangan takut, jangan anti kritik kan. Artinya ketika mahasiswa itu memberikan kritikan, anggap saja ini mengingatkan orang tuanya begitu. Kita ini selaku adik-adik yang mengingatkan orang tua supaya kinerja yang dilakukan bahwa program secara skala nasional yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo maupun menteri, bukan hanya menteri desa, menteri sosial, itu memang tepat sasaran yang memang hari ini tercapai oleh masyarakat. Oke. Gitu, Bang. Nah, sebentar Bang Rijal. Ini menarik buat saya. Kita tahu bahwasanya di dalam dana desa itu ada kurang lebih 10% untuk penyuluhan, pemberdayaan, sosialisasi dan segala macam, betul ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Abang, sudah berjalan belum itu? Nah, jadi begini Bang, menarik ini Bang kan, menarik artinya begini. Ini nanti kita sampaikan di sini, artinya ini mengingatkan untuk pemerintah desa bahwa pemerintah desa, terkhusus untuk kepala desa itu harus benar-benar serius dalam menjalankan program, kita katakanlah 10% untuk program pemberdayaan masyarakat begitu. Contoh kita sampaikan pemberdayaan tentang keagamaan. Betul. Dan ini kan harus memang tersampaikan. Artinya dari program pemberdayaan itu Bang, kalau kita rasakan lah begitu kan. Seharusnya remaja-remaja masjid, PHBI begitu kan, itu kan bisa mengelola, kasihkan saja begitu Bang. Jadi dibentuk inilah untuk mempersiapkan generasi penerus untuk yang ada misalnya di desa itu begitu kan. Jadi dengan kucuran itu mereka belajar, mereka bisa mengembangkan potensi minat bakatnya untuk nanti pengganti daripada orang-orang yang ada di desa itu. Makanya ini perlu perhatian serius untuk kepala desa lah yang nantinya akan berlanjut begitu kan. Makanya kita butuh kepala-kepala desa ini yang memang punya wawasan potensi dalam mengelola desa, punya gagasan, punya program yang memang dapat sentuhan ke masyarakat, yang memang ini benar-benar terjalankan. Kasih program sosial, kasihkan begitu kan. Di mana dia ini pemberdayaan, kasihkan begitu. Artinya memang harus kita siapkan Bang. Nah, bukan hanya itu. Contoh misal perlu adanya kegiatan-kegiatan bukan hanya keagamaan, tetapi mempersiapkan generasi-generasi pendidikan yang ada di desa itu. Siapkan beasiswa kan bisa Bang. Oke. Kan gitu Bang. Oke, dapat. Jadi begini, tadi kita sudah bicara tentang 10% dari dana desa yang dilokasikan untuk pemberdayaan, sosialisasi atau penyuluhan. Nah, ini untuk Bang Ardi dulu. Saya mau nanya dulu nih. Tak lepas dari pembahasan tadi, kita sering dengar
kalimat BIMTEK. Nah, namun dalam prakteknya kebanyakan kasus BIMTEK ini sangat diidentifikasikan ke jalan-jalan, akan begitu. Nah, sebagai orang media, saya mau nanya sama Abang, apakah BIMTEK yang dilakukan oleh para kepala desa dengan katakanlah pelesiran ke luar daerah itu memang memberi manfaat ketika pulang dari sana atau tidak sama sekali? Bagaimana menurut Abang? Sebagian bermanfaat, tetapi oknum-oknum yang di desa-desa atau di kepala desa yang ajukan ke BIMTEK gitu, kadang masyarakat itu berpikir gitu loh, mereka jauh gitu kan, BIMTEK-nya tuh ada yang ke NTB, ada yang ke Bali, ada yang ke Semarang, ada yang ke Aceh gitu loh. Masyarakat itu intinya berharap itu mereka itu hidupnya sejahtera gitu kan. Kedua, BIMTEK itu bagi mereka itu kalau itu bisa mensukseskan daerahnya, pembangunannya nggak masalah, tetapi sebagian hanya untuk pelesiran atau jalan-jalan gitu. Tadi Abang ada mengatakan mungkin sebagian masyarakat merasakan hasil dari BIMTEK itu. Pertanyaan saya sederhana aja, apa yang dirasakan masyarakat? Yang dirasakan masyarakat dengan hasil BIMTEK yang positifnya ya. Itu elektronik warung. Elektronik warung itu toko yang menggunakan berbasis online yang dibina oleh BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Tetapi ada juga yang nggak bermanfaat sama sekali gitu loh. Jadi Bang Rija tadi Bang Ardi bilang sebagian orang merasakan manfaatnya dengan tolak ukur belanja online. Kalau Abang sendiri bagaimana? Kalau aku beda sih Bang, karena yang perlu kita pahami bahwa BIMTEK ini kan terlalu besar tuh anggaran yang memang dikucurkan begitu kan. Ya memang ini perlu jadi evaluasi, evaluasi pemerintahan lah, eksekutif, legislatif lah gitu kan. Artinya evaluasi besar-besaran. Bukan tidak boleh, bukan tidak melarang untuk melakukan BIMTEK, cuman lihat apa standar keberhasilan daripada hasil BIMTEK itu. Nah, banyak hari ini kita lihat BIMTEK itu dilaksanakan, namun ketika balik itu tidak diterapkan di desanya, Bang. Bukan artinya, mohon maaf, artinya jalan program itu ya tadilah tanda kutip tadi kan jalan-jalan. Jadi hasil kita nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Dilakukannya begitu kan. Setelah balik juga toh begitu-begitu juga begitu kan. Kok bagusan lebih baik, kenapa tidak punya gerakan atau inovasi baru? Artinya baik dari pemerintah desa, dari kepala-kepala desa itu menyatukan persepsi bahwa dana BIMTEK ini bagaimana kita alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kan lebih tepat sasaran kita kira, Bang. Berarti Abang salah satu yang katakanlah kurang setuju dengan BIMTEK tersebut. Ya, kalau artinya gini Bang, bukan kita tidak setuju Bang. BIMTEK itu silahkan dilakukan, tapi harus ada standar keberhasilan ketika selesai melaksanakan BIMTEK. Harus ada keberhasilan di masyarakat begitu. Dapat dirasakan. Ya. Jadi ingat teman-teman, tanpa kita sadari, bapak-bapak kepala desa yang melakukan BIMTEK ke luar daerah itu menggunakan uang rakyat, dan harapannya hasil BIMTEK, hasil yang diperoleh dari kegiatan di luar daerah itu dapat diimplementasikan di desanya, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke sana kemari membawa keluarga dan segala macam. Itu catatan penting untuk bapak kepala desa ya. Mengingatkan. Ya, kita mengingatkan, setuju. Betul. Nah, lalu tadi Bang Ardi ada menyebutkan tentang BUMDes. Ini kalau yang saya lihat tidak semua desa sudah memiliki BUMDes, kan begitu. Saya juga di Langkat belum tahu benar dari 240 desa berapa desa yang sudah memiliki BUMDes. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bang Ardi, menurut Abang, desa-desa yang sudah memiliki BUMDes itu
sudah memang berjalan menuju mensejahterakan masyarakatnya atau belum sama sekali? Menurut Abang bagaimana? Menurut saya tetap di tengah-tengah, posisinya sebagian tidak, malah bisa diduga timbulnya indikasi korupsi. Bisa diduga ya. Tetapi untuk mengetahui kan semua kan data. Ya, betul. Data, yaitu rata-rata itu kan data itu kan kewenangan pribadi oknum-oknum tersebut. Tetapi kalau data itu tercuat atau viral, disitulah nanti kepolisian tipikor dan jaksa yang menyelidiki, terutama inspektorat. Oke, nah Bang Rija, kita sedikit mengikuti bahasa Bang Ardi tadi. Payah nih bicara BUMDes gitu. Nanti ujung-ujungnya berbau ke sana. Nah, Bang Ardi tadi sudah menjelaskan dengan polanya. Abang sepakat dengan bahasa Bang Ardi bahwasanya BUMDes itu pada perjalanannya akan beraroma kolusi, dan mungkin korupsinya. Kira-kira menurut Abang bagaimana? Pandangan sih Bang ya. Kalau pandangan hari ini itu tadi Bang kan, program itu sudah bagus dikemas, namun kembali lagi ini harus menjadi evaluasi besar-besaran, bukan hanya di diri kita dalam pengawasan, tetapi dari eksekutif dan legislatif. Artinya apa? Agar program itu memang tepat sasaran. Nah, baik itu dalam pengelolaan anggaran badan usaha milik desa. Memang kalau kita lihat ada beberapa desa itu yang mencuat, melambung tinggi, menjadi skala prioritas di desa itulah. Artinya ikon desa terkait BUMDes itu yang maju gitu. Namun ada yang masih ketertinggalan. Nah, yang ketertinggalan ini memang kadang yang pertama banyak faktor yang terjadi Bang sebenarnya kan. Yang salah satunya itu misal ketidaksejalanan antara ketua BUMDes dengan kepala desa, atau politiknya itu masuk ini terlalu ini begitu kan. Jadi kan banyak deh hal-hal yang memang menjadi itu kan. Nah, kadang memang ada anggaran tuh yang memang sudah disiapkan tidak secara serius Bang. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh kan, kalau kita tariklah skala nasional lah, presiden ada BUMN yang mana dikelola betul. Artinya kan ini kan disupport, dukung penuh Bang. Nah, begitu juga kita tarik di pemerintah desa. Nah, artinya kalau hari ini kepala desa dengan BUMDes mitra dalam membina lah badan usaha milik desa itu, kalau tidak membantu bahu-membahu mensupport, ini itu tadi Bang, tidak adanya keseriusan dalam pengembangan PAD yang ada di desa itu Bang, pendapatan asli desa. Orang hari ini berbicara PAD, orang hari ini berbicara potensi desa. Namun tadi Bang, maka tadi kan kita akan kembalikan lagi terkait judul kita kan mengenai tentang pilkades yang akan datang. Harapan kita memang ada gagasan dari kepala-kepala desa yang akan datang, bukan hanya ini gagasan dari kepala desa, tetapi tetap harus ada dukungan dari pemerintah kabupaten, baik dari eksekutif dan legislatif. Dalam arti kata tetap membina kepala-kepala desa se-Kabupaten Langkat agar dana-dana yang memang dikucurkan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Banyak program yang hari ini seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat Bang. Jadi menimbulkan lapangan kerja itu juga bisa. Memanfaatkan di desa itu apa potensi di desa itu begitu kan. Itu sebenarnya banyak Bang. Nah, kadang itu tadi kan kita ini terlalu berpikir berpolitik terus begitu kan. Tidak ada kolaborasi yang hari ini dibangun antara kesemua elemen kan harusnya dimanfaatkan Bang, baik dari kepala desa, karena di situ ada eksekutif legislatif juga, BPD begitu kan, LBMD juga ada begitu kan, masuk dia. Artinya ada dukungan bersama untuk membicarakan apa yang harus kita siapkan untuk pembangunan desa kita. Oke. Kan kayak gitu Bang. Betul. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang desa memang dasar atau sebuah penentu perubahan dalam suatu daerah, bahkan dalam suatu negara. Karena apa? Karena desa adalah tingkatan pemerintahan terendah yang ada di sebuah negara. Ada yang paling rendah, namanya Kepling. Ya. Nah, kita sedikit akan kembali ke awal. Ini sekarang kan masa-masanya pilkades ya, bulan Juni nanti Bang ya. Kalau bicara pemilihan
selalu bersinggungan dengan yang namanya black campaign, money politik, kan begitu. Nah, menurut Bang Ardi, apakah di pemilihan desa, di pemilihan kepala desa itu juga terjadi? Dua hal yang diduga kemungkinan terjadi. Terjadi juga ya? Terjadi. Oke, terjadi. Nah, dengan dalih, maaf ya, dengan dalih oknum-oknum tersebut biasanya uang transport. Uang transport. Jadi menurut Abang sekarang ini untuk menjadi seorang kepala desa, kira-kira nih maafin ya Bang, berapa sih harus kita siapkan untuk dana kampanye? Apa ya Bang? Kalau hari ini lah. Ya, yang Abang pernah dengar. Yang pernah kita dengar. Ya. Tapi memang budgeting lah kita bilang. Iya, perlu disiapkan itu, Bang. Makanya hari ini memang sebenarnya Bang, ini harus kita berikan pemahaman sebenarnya Bang sama masyarakat. Apakah ini menjadi kebiasaan setiap tahunnya, bukan hanya di pemilihan kepala desa begitu kan? Kan begitu Bang. Iya. Nah, tentu ini memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa money politik itu atau politik praktis, politik uang itu tidak baik hari ini dilakukan. Nah, siapapun yang melakukan itu yakin dan percaya. Bagaimana mungkin kita ingin membangun desa kalau kita itu, maaf cakapnya, suara kita itu dibeli dengan uang 100.000. Ya. Kalau kita ada itu Bang, kalau kita lihat itu Bang kalkulasinya, jadi satu hari itu sekitar 1 peraan begitu yang dikalkulasi. Nah ini kan kacau ini kan. Jadi kan kita mau dengan apa namanya, melihat kondisi ini, maka kita sampaikan di forum ini melalui podcast ini bahwa kedepannya pimpinan desa itu, kepala desa harus menyiapkan gagasan, program, produk yang ada desa itu untuk dimanfaatkan agar desa itu lebih berkembang dan maju. Karena ujung tombaknya Indonesia ini adalah di desanya Pak. Betul. Maju pembangunan merata di desa itu, maka berhasillah Presiden Jokowi ini dalam menitipkan anggaran melalui Kementerian Desa. Pas, sepakat. Nah, jadi untuk Bang Ardi, Abang sendiri yang katakan sering wirawiri di lapangan, money politik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, apakah begitu masif seperti pada umumnya? Menurut Abang bagaimana? Ya, sebagian pasti ada, sebagian tidak. Yang membuat indikasi seperti itu, ya namanya jabatan ya, haus kekuasaan ya, segala-galanya itu dihalalkan oleh oknum-oknum yang memang ingin menjadi apa ya, sosok terkenal lah gitu. Jadi yang sudah ambisi itu pasti menghalalkan segala cara. Oke. Gitu loh. Abang sebagai awak media, sampai di mana tanggung jawab Abang untuk mengawasi hal-hal itu agar tidak terjadi? Kita memberikan pengarahan edukasi kepada masyarakat bahwasannya jangan gara-gara 100.000 atau 200.000 5 tahun atau 4 tahun ke depan itu pembangunan itu seperti itu aja gitu. Kadang masyarakat itu sebagian ya yang tidak memahami politik menganggap gini, siapa orangnya, mau siapa aja tetap begitu-begitu aja, kita terima saja duitnya, cocok nggak usah katanya. Dalihnya seperti itu karena masyarakat sebenarnya sudah pintar, tetapi mereka tuh merasa kecewa gitu loh. Contohnya PKH atau bantuan beras miskin diberikan 5 tahun kepada si Fulan misalnya, si oknum Polan gitu, si A misalnya, si B. Tetapi selama 5 tahun itu nggak pernah maju-maju. Kalau udah dilepas PKH-nya atau dilepas beras miskinnya atau dilepas bantuan sosial oleh pemerintah, itu tetap miskin, gitu loh. Jadi dikatakan aturan kan diberi bantuan sosial oleh pemerintah itu kan makin naik istilahnya. Ini nggak tetap seperti itu aja, jadi langganan akhirnya oleh masyarakat yang miskin juga gitu. Lihat teman-teman, saking semangatnya Bang Ardi sampai meja penuh digebraknya. Catatan buat teman-teman yang tinggal di pedesaan, apa yang diberikan oleh calon kepala desa kepadamu itu akan diambilnya kembali dengan caranya. Saya tidak bilang dari mana dia mengambilnya, karena kita harus sepakat tidak ada makan siang gratis.
dari langkah untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang. Oke. Terima kasih. Oke, Terima siap, kasih. Pak. Siap.